Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk menjalani hidup, kemudahan untuk beribadah, dan kemudahan untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, bismillah, kita buka bersama-sama untuk kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama dengan pemateri kita yang sudah bersama kita di sini, Ibu Novi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Terdengar, alhamdulillah terdengar, Pak. Baik, materi kita pada malam hari ini luar biasa nih, Ibu, tentang psikologi parenting, Masya Allah. Yaitu untuk mendidik anak sesuai usia dan zamannya. Pasti gitu kan, pendidikan kita mungkin di zaman dahulu itu beda pendidikannya dengan zaman sekarang seperti itu. Sesuai usia juga nanti bagaimana mendidik anak ketika usia dini gitu kan, balita, dewasa, atau mungkin remaja seperti itu. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja untuk materinya, pemaparan materinya kepada guru kita, Ibu Novi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan parenting tentang psikologi anak zaman sekarang. Boleh minta tolong Pak untuk munculkan materinya karena kebetulan di laptop saya tidak muncul tadi. Baik, Ibu. Bismillah. Baik, sudah muncul ya Pak. Baik semuanya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di kajian malam ini. Selanjutnya saya akan langsung membahas tentang psikologi dalam mendidik anak sesuai usia dan zamannya. Selanjutnya di sini ada tujuan untuk mendidik seusianya, di mana perkembangan anak itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Ada perkembangan optimal, di mana
membantu anak berkembang secara optimal sesuai tahapan perkembangannya. Semisalnya anak usia dini itu dengan usia balita akan memiliki tahapan perkembangannya dengan dia belajar cara bagaimana orang tuanya memberikan pendidikan, memberikan atau membacakan buku cerita. Di situ orang tua bisa melatih bagaimana kemampuan bahasa untuk anak meskipun anak itu belum bisa berbicara. Ya Bapak Ibu, tapi anak itu bisa mendengar apa yang sudah didengarkan dari orang tuanya sehingga dengan kosakata yang sering didengarkan dari orang tuanya, anak itu akan berpikir motoriknya berkembang kelanjutannya. Atau dengan ketika anak seusia 1 tahun itu sudah mulai bisa memegang alat, anak itu dengan cara dia suka masak, masak-masakan atau main puzzle. Salah satu contohnya ketika suka masak, anak itu seperti role playing atau bermain peran. Sehingga dengan adanya role playing, anak bisa mengetahui prosesnya bagaimana ketika anak itu untuk mengembangkan dirinya juga. Salah satunya adalah pengendalian emosi. Karena dengan cara role playing dia akan mengetahui, oh saya itu berperan sebagai koki ya. Ternyata sebagai koki itu nggak semudah seperti yang saya bayangkan. Itu salah satu contohnya untuk mengelola emosi dan berpengaruh dalam perkembangan motoriknya. Di sini selanjutnya ada penyelesaian dalam pendekatan. Cara mendidik dengan kemampuan kognitif, emosi, dan sosial anak di setiap usianya. Nah, dilihat dari usia perkembangan anak itu 0 sampai 5 tahun termasuk dalam kategori anak yang golden age ya. Di mana sosial terutama kita mengarahkan kepada anak-anak bagaimana bergabung atau bermain, bergaul dengan orang lain gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kita melarang anak-anak ketika untuk bersosialisasi dengan orang lain asalkan dengan syarat masih dengan pantauan orang tuanya, tidak dilepas begitu saja. Nah, kalau untuk kognitif, orang tua pasti dari dini juga sudah memberikan pemahaman ya bagaimana caranya berjalan, menyebutkan kata-kata yang dia biasanya tidak bisa didengar, akhirnya bisa menambahkan kosakata. Kemudian ada karakter dan kemandirian, di mana karakter dan kemandirian itu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dari dirinya sendiri. Contohnya anak usia 5 tahun sudah bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri adalah dengan cara ketika anak-anak setelah bermain, kita arahkan anak-anak untuk bertanggung jawab, membereskan mainannya meskipun kita tidak langsung melepas semua tanggung jawab kepada anak, tapi kita memberi atau menuntun anak-anak. Contohnya adalah, ayo nak, karena kamu sudah bermain, kita rapikan bersama. Dari situ kita mulai memberikan rasa tanggung jawab kepada anak untuk menjadi anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Dia bisa berpikir, oh iya, setelah saya bermain, tanggung jawab saya adalah harus membersihkan atau membereskan mainan yang sudah saya mainkan. Dan adanya rasa, oh ternyata mama saya atau ibu saya atau ayah saya mengajarkan seperti ini. Seperti itu. Bisa dilanjut Pak Adi? Oke, di sini ada tahapan perkembangan anak menurut Piaget. Yang pertama adalah sensori motorik. Di usia dari 0 sampai 2 tahun, belajar lewat indera dan gerak. Nah, kalau belajar lewat indera dan gerak adalah penglihatan dan gerak. Kalau indera sudah biasa dilakukan oleh anak balita usianya sekitar 4 bulan itu, balita sudah bisa, bayi itu sudah bisa melihat meskipun masih samar-samar ya. Kalau misalnya gerak, anak dengan usia 5 bulan mereka sudah bisa memegang sensori motoriknya bermain. Biasanya ada bermain seperti gel yang suka dipegang atau yang suka dimasukkan ke mulut, pengenalan gitu kan. Kemudian kalau gerak juga ada anak yang usianya sudah
anak berjalan itu ada yang 9 bulan, 1 tahun itu pengenalannya dengan berjalan di atas rumput. Ya. Biasanya kalau anak yang belajar di atas rumput itu akan mengetahui, mohon maaf, apakah anak ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang tidak. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus dengan berjalan di atas rumput itu mereka merasa tidak nyaman. Begitu. Kemudian ada praoperasional, di mana dari usia 2 sampai 7 tahun itu adanya imajinasi, bahasa, dan bermain peran. Nah, imajinasi itu adalah karena kebiasaan dari ayah atau bunda yang suka membacakan buku cerita, sehingga anak itu akan berimajinasi. Oh, ceritanya seperti ini ya. Jadi mulai mengarang cerita. Begitu. Jadi dengan adanya penambahan kosakata, mulailah berimajinasi dengan apa yang suka didengar setiap malamnya. Selain penambahan kosakata juga anak bisa berpikir kognitif, motoriknya pun lebih berkembang gitu. Dari bahasanya juga lebih baik karena kan dengan bacaan buku cerita itu atau buku dongeng anak bisa motorik, oh bahasanya ternyata lebih baik begini ya gitu. Nah, kalau bermain peran biasanya anak yang usianya mulai anak 5 sampai 7 tahun itu dia suka berperan seperti saya mau jadi dokter atau misalnya saya mau jadi seorang ibu. Jadi, seperti kita zaman dulu kan suka bermain peran, ayo kita main ibu-ibuan, tapi untuk bermain peran ini tetap harus dipantau dengan ayah dan bunda. Karena kalau misalnya bermain peran tanpa pantauan dari orang tua, dikhawatirkan akan menjadi salah perspektif kepada anak. Karena sekarang itu banyak sekali ya ayah dan bunda untuk pemahaman bermain peran itu banyak yang negatifnya konotasinya. Sehingga seharusnya anak itu belum memahami pemahaman seperti itu, tapi dia sudah jauh karena tidak adanya pantauan dari ayah dan bunda. Kemudian ada operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak usia 7 sampai 11 tahun itu sudah berpikir secara logis, terbatas, dan konkret. Jadi anak itu sudah mulai mengungkapkan pendapatnya. Menurut dia tuh pendapatnya seperti ini. Kita boleh mendengarkan aspirasi pendapat dari seorang anak, tapi kita juga tidak bisa menjudge atau memutus pendapat seorang anak. Karena kedekatan anak itu, anak akan merasa nyaman bercerita kepada orang tuanya ketika anak itu sedang bercerita, bukan dijudge atau disalahkan. Biasanya anak itu kan kalau cerita lebih nyamannya ke teman, ya ayah bunda. Kalau ke teman itu karena mereka merasa tidak pernah disalahkan, selalu didukung, selalu dibela. Nah, posisinya saat ini jadi supaya anak-anak lebih dekat kepada orang tuanya ketika ada yang bercerita, mengeluarkan pendapat, kita lebih baik mendengarkan dulu sampai selesai ya. Ketika ada sesuatu yang menurut kita sebagai ayah atau bunda tidak setuju, kita ungkapkan dengan bahasa yang menurut anak itu lebih nyaman didengar gitu. Jadi nggak hanya oh kamu salah, seharusnya nggak kayak gitu. Jadi ketika anak sudah bercerita atau mengeluarkan pendapatnya, kita mendengarkan dulu. Oh begitu ya nak ya. Oke, kalau semisalnya hal seperti itu baik atau tidak gitu. Jadi kita memberikan arahan. Ya. Nah, nanti keputusannya itu bisa sama-sama diambil keputusannya dengan bersama. Kemudian di sini ada operasional formal di usia 11 tahun ke atas, yaitu dan hipotesis. Jadi ini lebih matang lagi ya, pendapatnya sudah benar-benar konkret menurut usia 11 tahun ke atas itu sudah oke, umur saya sudah lebih besar dari sebelumnya. Jadi misalnya ketika anak dengan usia remaja tersebut menginginkan sesuatu, ya kan?
Jadi mohon maaf, ketika ada anak yang mengungkapkan atau menginginkan sesuatu, biasanya harus diarahkan dulu. Kamu mau ini untuk apa? Jadi seperti mengajukan proposal, ayah dan bunda. Tujuannya apa? Karena bisa lebih tertata, termasuk tujuan dan visi misi untuk sesuatu barang yang akan diinginkan. Atau semisalnya dia mau melanjutkan ke sekolah mana yang dia inginkan, itu harus jelas. Dan kalau misalnya tidak sesuai, ada yang menurut ayah dan bunda tidak pas, bisa diarahkan juga dengan tepat. Baik ayah bunda, jadi intinya kita sebagai orang tua itu memang harus bisa menjadi pendengar yang baik, tidak menjudge seorang anak, karena anak itu lebih nyaman ketika oh saya tuh didengar, ya begitu. Lanjut boleh Pak Adib? Baik, kita kembali lagi ke anak usia 0 sampai 6 tahun. Bagaimana sih cara mendidik anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun? Yang pertama adalah fokus dalam bentuk kasih sayang, keamanan, dan stimulasi dini. Kasih sayang itu anak akan merasakan belayan dari orang tuanya sudah dirasakan dari usia bayi. Sudah tahu nih, ini sentuhan ayahnya, ini sentuhan bundanya, dia sudah merasakan keamanan, gitu kan. Stimulasi dininya sudah tahu bagaimana caranya dia, mohon maaf, dia ibu yang menyusui anaknya itu sudah paham, stimulasi dininya sudah diajarkan. Gitu. Jadi kenapa kalau misalnya anak misalnya contoh anak A lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya. Oh mungkin karena ayahnya itu yang cari uang, ibunya yang di rumah. Kalau kita berpikir seperti itu memang salah. Seharusnya kenapa anak lebih kasih sayang, lebih maksudnya dalam hal lebih merasa aman kepada ibunya, karena ketika ada apa-apa yang selalu melindungi adalah ibunya, ya. Nah, kenapa di sini hanya satu orang saja yang merasa aman, merasa dipedulikan, karena yang bergerak hanya satu ibu. Beda cerita ketika ayah dan bunda itu bekerja sama dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman. Anak tidak akan berpilih kasih, ya. Contohnya kayak sering sekali yang ada di vlog-vlog atau video-video itu yang lari memilih ayah atau bundanya begitu kan, memilih salah satu karena merasa aman gitu ya Pak Adib. Jadi anak itu merasa aman terbentuk dari kecil gitu. Jadi dari sini ayah dan bunda harus saling bekerja sama dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman kepada anak, karena setiap anak berhak diberikan keamanan dan kasih sayang yang tepat, dan orang tua selalu memberikan pendidikan dalam salah satunya adalah dengan stimulasi dini, ya itu. Selanjutnya ada metode bermain sambil belajar. Anak usia 2 sampai 3 tahun itu belum, sebenarnya 2 sampai 3 tahun belum memahami huruf, angka gitu kan. Nah, karena sebenarnya anak saat ini sudah dipaksakan umur 4 tahun sudah masuk TK, ya 6 tahun atau 6 kurang dari 7 tahun sudah masuk SD, dipaksakan untuk belajar. Maka dari itu, metode apa yang lebih tepat untuk belajar adalah sambil bermain. Terkadang ada orang tua yang sudah mengajak anaknya jalan-jalan keluar ketika makan di luar supaya aman. Anak kecil atau anak usia dini itu diberikan HP. Nah, menurut ayah dan bunda itu baik apa enggak? Ya kan? Kalau semisalnya oke lah aman untuk saat itu, tapi ketika kuotanya habis, anak itu akan marah atau tidak? Akan teriak-teriak atau tidak? Ya kan? Salah satunya adabnya pun harus diberitahu. Kadang kita lupa. Karena yang penting anak tenang, anak aman, anak anteng. Ketika diberi HP, orang tua bisa makan dengan nyaman. Kita lupa memberikan pembelajaran adab yang baik kepada anak.
Bagaimana sih caranya bermain sambil belajar itu? Salah satu contoh ketika lagi di rumah makan, ketika sedang makan, kita usahakan memberikan permainan seperti permainan ice breaking atau senam otak. Oh ayah, bisa nggak ya kita menggerakkan jari seperti ini, buka tutup. Kalau semisalnya anak bosen, kita buat permainan. Kita membawa kertas atau pulpen supaya anak lebih nyaman. Kalau misalnya, aduh anaknya kayaknya nggak mungkin deh mainan ini terus, kita cari yang lain. Dan salah satunya adalah kita tuh harus benar-benar memiliki motivasi yang kuat bagaimana supaya pemberian pembelajaran itu tepat, anak pun lebih nyaman, tidak merasa terkekang, tidak merasa terpaksakan untuk menerima materi yang seharusnya anak itu masih bermain, bukan untuk fokus ke belajar. Karena tuntutan, jadi mau tidak mau kan orang tua harus memaksakan anak, ayo kamu harus bisa, ya kan? Tidak memikirkan bagaimana perasaan anak, mentalnya seorang anak, apakah sudah siap atau belum gitu. Nah, makanya di sini gunakan metode bermain sambil belajar ya ayah bunda. Kemudian selanjutnya di mana ada orang tua perlu banyak memberikan contoh perilaku yang baik. Nah, bagaimana sih supaya anak itu salah satunya adalah adab perilaku kepada orang tua ya. Orang tua pun jangan lupa memberikan perilaku yang baik kepada anak supaya anak tuh mengerti oh ya begini ya caranya adabnya kepada orang tua gitu. Karena pendidikan orang tua pun memberikan contoh yang baik juga kepada anaknya. Salah satu contoh simpel ketika datang ke rumah memberikan ucapan salam. Itu kan simpel sekali ya Bunda. Kadang kan suka lupa kalau masuk rumah buka pintu, "Ma," atau "Ya, saya datang." Lupa dengan salamnya. Nah, itu contoh yang simpel. Jadi dengan pemberian salam atau misalnya, oh dengan sambutan kata-kata, "Oh, anakku sudah datang ya. Oh, sini-sini." Misalnya Bunda bantu tasnya sini, pasti berat ya, Bunda bawakan ya gitu. Atau misalnya, nah itu ada oma atau opa, beri salam dulu ya kepada oma dan opa. Jadi adabnya itu tetap harus diberikan kepada anak di usia dini supaya anak itu berpikir, oh begini caranya ya memperlakukan orang yang lebih tua gitu. Kita memberikan perilaku yang baik. Selanjutnya di sini ada hindari tekanan berlebihan untuk prestasi akademik. Nah, siapa nih ayah bunda yang masih memaksakan anaknya untuk berprestasi, mendapatkan peringkat atau misalnya kamu harus hafal juz sekian. Ada tidak? Nah, di sini ayah dan bunda harus berusaha bagaimana caranya supaya prestasi akademik itu anak mendapatkan dengan rasa reward yang nyaman dan aman, tidak merasa tertekan. Ya, biasanya anak itu kalau belajar dia paling suka dengan acara reward, bukan dengan cara penekanan. Ya, kalau reward itu anak merasa dia antusias, oh saya harus bisa nih karena nanti saya akan mendapatkan reward. Jangan terlalu tinggi rewardnya, tapi yang penting membuat anak tuh merasa aman dan nyaman seperti itu. Semisalnya nanti siapa yang misalnya sudah hafal surat ini, surat Anas. Ya, misalnya kalau ada anaknya, ah nggak mau lah, bosen atau apa, aku nggak mau belajar. Oke, kalau semisalnya adik atau kakak hafal surat Anas dan surat yang lainnya, ayah atau bunda akan kasih hadiah untuk kalian. Misalnya hadiahnya apa, ma atau ya bunda? Kita kasihkan, nah di sini ada roti dikasih susu, ini kan kesukaan kamu nih, ini kebetulan ayah dan bunda sudah ada, sudah siapkan, kalian mau, pasti anak mau gitu, ya. Jadi rewardnya pun kita selalu berpikir jangan sampai memberatkan ayah dan bunda gitu, ya. Selanjutnya tadi, nah di sini
Ada anak sekolah dasar 7 sampai 12 tahun. Untuk cara mendidiknya adalah anak mulai butuh aturan yang konsisten. Biasanya anak 7 tahun itu sudah dibiasakan wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, karena masih dasar, kita mengingatkan anak dengan ucapan yang baik, tidak dengan cara pukulan, main fisik gitu ya. Jadi misalnya, ayo sayang, ini sudah jam 5, bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau semisalnya kakak berhasil, nanti sampai sekolah pun kakak tidak akan terlambat. Seperti itu. Atau misalnya dengan aturan kakak karena di sekolah jam 7, apa yang harus kakak perbuat, lakukan sebelum jam 7 itu kakak sudah sampai mana. Jadi anak berpikir secara logis. Kita buat anak untuk melakukan berpikirnya. Ya, jangan sampai kita langsung mengambil keputusan untuk anak. Buat anak untuk melakukan berpikir dulu supaya dengan cara berpikir dia akan berkelanjutan. Oh iya, jam 7 berarti saya tuh harus bangun jam segini ya? Biar nanti nggak terlambat. Oke, good job. Berarti kalau kayak gitu harus bangun pagi ya. Caranya harus bagaimana ya? Semisalnya dengan cara menyetel alarm dengan jam yang sambil melaksanakan sholat subuh. Semisalnya anak bisa melaksanakan sholat subuh jam 5 ya, alarmnya jam 5. Gitu. Jadi kalau semisalnya ada lagi aturannya ketika sedang jalan-jalan, anak itu kita buat perjanjian dulu kepada anak. Kita jalan-jalan tapi bukan untuk belanja. Nah, perjanjian itu aturan yang harus dibuat dari ayah dan bunda. Jangan sampai nanti kita jalan-jalan, oh ya udah nggak apa-apa dibelikan. Nah, justru dari aturan yang dibuat ayah dan bunda bisa membuat anak merasa, oh saya punya reminder. Saya sudah janji, sudah ada perjanjian dengan ayah saya atau bunda saya untuk tidak melanggar perjanjian tersebut. Salah satunya saya sudah jalan-jalan atau saya sudah berenang, tapi saya tidak boleh beli mainan atau saya tidak boleh beli yang makanan-makanan, jajanan-jajan yang mungkin ada beberapa anak yang kondisi badannya harus benar-benar dijaga. Itu harus ada makanan yang harus diatur juga, tidak boleh sembarangan. Gitu. Jadi dari konsisten seperti itu bisa menjadi disiplinnya seorang anak, ya, rasa tanggung jawabnya anak, bagaimana caranya supaya bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tidak berkelanjutan. Ketika anak tidak disiplin, anak tersebut merasa, oh tenang aja, saya akan ada pembelaan kok dari ayah dan bunda saya, karena tidak ada rasa disiplin dan tanggung jawabnya. Tenang aja, kalau saya terlambat sekolah, ada kok ayah dan bunda saya akan masuk atau menghadap guru saya atau ustazah. Jadi merasa ada tamengnya gitu. Nah, dari situ ayah dan bunda harus tetap memberikan arahan ya kepada anak-anak supaya anak-anak merasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, disiplin untuk mengatur waktu begitu. Yang libatkan anak dalam kegiatan sosial dan kreatif. Kegiatan sosial dan kreatif itu apa aja bunda, ayah? Biasanya kegiatan sosial itu kalau di sekolah adanya ekstrakurikuler. Nah, anak diwajibkan untuk mengikutinya. Supaya apa? Salah satunya adalah penambahan anak-anak menjadi berkembangnya sosialisasinya, tidak hanya satu kelas, tapi dia bisa berkenalan dengan kelas lain atau ke kelasnya begitu. Karena kan ekstrakurikuler itu bukan hanya satu kelas, tapi keseluruhan dari kelas tersebut. Kemudian dengan adanya kreativitas, salah satunya adalah anak itu bisa memacu berpikir, oh ternyata kalau semisalnya saya nggak ada uang untuk membeli barang, apa yang akan saya lakukan adalah saya bisa menahan diri. Kreativitasnya adalah menahan diri untuk tidak memaksakan membeli sesuatu gitu. Ya, jadi ketika sudah bergaul, ada sosialisasi, ada yang
Semisalnya ada anak yang dikasih uang bekalnya banyak, ada yang dikasih sedikit gitu. Nah, kalau semisalnya ada, saya mau jajan tapi saya nggak ada uang. Nah, salah satunya, oh saya berpikir saya ada bekal dari ayah dan bunda saya. Itulah yang lebih baik untuk berpikir secara kreatif. Gitu. Oke, selanjutnya ada menggunakan bahasa sederhana dan konkret dalam menjelaskan sesuatu. Jadi, di sini kalau semisalnya ayah dan bunda ketika sedang memberikan arahan atau menjelaskan sesuatu itu jangan terlalu baku bahasanya ya. Bahasanya itu lebih lebih asik supaya bisa diterima oleh anak-anak. Bahasanya harus bahasa seperti pertemanan gitu ya, tapi menghilangkan bahasa-bahasa binatang, bahasa kotor. Supaya apa? Kenapa sih kok nggak membedakan bahasa orang tua dengan anak? Justru dengan bahasa anak, anak akan merasa saya nyaman, tidak ada perbedaan. Gitu ya. Boleh dilanjut Pak Adil? Baik, di sini cara mendidik remaja dari usia 13 sampai 18 tahun. Di sini anak remaja itu dengan usia 13 itu sudah mencari jati dirinya sendiri ya, dari emosinya dan fluktuatifnya. Biasanya anak-anak itu merasa jati dirinya ketika di usia SMP kelas 2 atau kelas 3. Dia merasa emosinya nggak stabil gitu kan, karena memang lingkungannya, sosialisasinya mendukung dalam perkembangan emosinya. Ketika jati dirinya dia sudah terpenuhi, insya Allah emosinya akan oke. Tapi ketika jati dirinya dan sosialisasinya masih bentukannya masih belum teratur atau masih masih bingung, saya tuh seperti apa ya, saya tuh oke enggak ya, saya tuh kira-kira menurut orang lain tuh bagaimana ya, bisa diterima enggak, saya tuh sebenarnya menurut orang tua saya tuh saya seperti apa gitu. Nah, karena masih mencari jati diri, biasanya anak itu mencoba-coba. Salah satunya adalah contoh seperti bakat. Ya. Bakat itu seorang anak biasanya kalau tidak terarahkan, dia akan, saya bosan, saya cari ini, saya cari itu. Gitu. Justru kalau misalnya masih mencoba, dikhawatirkan dengan hal yang negatif tidak terarahkan dari ayah dan bunda, dia akan masuk ke hal pergaulan yang negatif. Nah, makanya di sini dalam pencarian jati diri, ayah dan bunda tetap mendampingi si anak dengan pencariannya jati diri yang tepat dan emosi yang tepat supaya apa, tidak terjadi fluktuatif seperti itu. Jadi kalau misalnya, oke, anak itu suka kesel sekali kalau misalnya pulang sekolah dia suka gerutu gini gini gini. Aku tuh kesel banget, capek gini. Nah, ketika anak baru pulang dari sekolah, ketika sudah mengeluarkan unek-uneknya, kita jangan langsung bertanya, kenapa sih kamu kayak gitu? Yang capek itu bukan kamu aja, Bunda juga capek. Justru pertanyaan yang seperti itu akan membuat si anak merasa, oh oke, Bunda nggak ngertiin saya, Bunda juga maunya cuma di ngertiin aja, saya juga mau di ngertiin. Justru dari pernyataan seperti itu membuat seorang anak merasa saya tidak diterima, saya tidak didengar. Sudah dengan adanya dia kesel, gerutu, kita harus sering-sering bertanya, oh kamu capek ya? Kamu capek karena habis main bola? Kamu capek habis kerja kelompok, kamu capek karena ini, karena itu. Jadi jangan sampai ada kata kenapa. Kita harus mencari pertanyaan-pertanyaan yang sampai dia tuh nanti akan capek sendiri. Dia tuh akan berhenti dengan bercerita sendiri permasalahannya. Saya tuh capek karena begini mah, atau bunda, ayah. Jadi dengan adanya penjelasan dari si anak, anak akan bisa mengontrol emosinya. Dari situ ayah dan bunda bisa masuk. Oh, kamu begitu ya nak ya. Kalau semisal ya kamu capek, ya bunda ambilkan dulu air putih. Kita ngobrol bersama ya. Kita kasih nih masukan positifnya, motivasinya. Jadi supaya anak tuh bisa merasa aman. Oh iya, bunda saya atau ayah saya itu paham ya maksud saya. Jadi merasa aman gitu.
karena ada pendekatan dari dialog dan bukan otoriter. Kalau pendekatan dialog seperti tadi, oh ya udah nak kayak gitu, tidak memaksakan menyalahkan dan tidak membela ketika salah. Jadi perannya orang tua adalah kita bisa menyeimbangi posisi seorang anak gitu. Adanya dorongan mereka untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau semisalnya tadi permasalahan, nah tadi anak capek, saya habis berantem dengan teman sebangku saya, keputusannya adalah anak tersebut ketika sudah cerita, kita memberikan poin-poinnya nih. Kalau poin positifnya seperti ini ya nak ya, kalau negatifnya seperti ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu ambil tindakannya setelah ini? Jadi kan keputusan si anak akan mengambil sendiri dengan, oh gambarannya iya ya, udah aku tuh ternyata begini, aku paham deh. Berarti aku tuh harus seperti ini ya bun ya. Nah, jadi adanya keputusan dari si anak tersebut. Kemudian dalam bimbingan penggunaan media sosial secara bijak. Nah, karena anak sekarang itu kan jangankan anak SD ya Bunda, anak TK pun sudah bisa main HP, ada yang bisa main TikTok kan setiap hari. Jadi kita juga nggak luput dengan perkembangan IT atau perkembangan media sosial, kita tidak menutup kemungkinan, tapi sebagai rewardnya orang tua adalah kita tetap membimbing dan mengarahkan anak dan menjaga supaya anak bisa menggunakan media sosial dengan tepat dan bijak. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang dicurigakan, kita bisa menggunakan aplikasi untuk menutup beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan oleh anak-anak. Begitu. Lanjut Pak Adib. Nah, di sini ada mendidik anak di era digital. Tantangan anak lebih cepat terpapar teknologi dan informasi. Ya, biasanya anak itu lebih cepat informasinya. Kalau dulu kan dibilang gosip, kalau sekarang lebih cepat informasinya dari teknologi. Jadi kalau misalnya anak buka dari Twitter atau Instagram atau IG atau TikTok ya, itu ada info, oh ini seperti ini ya, ini ada ini ya. Jadi kita sebagai orang tua kalau misalnya dibilang gaptek juga enggak, tapi karena jarang buka HP, anak yang sering buka HP, nah khawatirnya kalau misalnya anak dengan melihat keadaan yang negatif, kita nggak tahu informasi apa-apa, akan menjadi cenderung hal yang negatif gitu. Jadi orang tua harus menjadi pendamping digital, bukan hanya pengawas ya Bunda. Pengawas wajib tapi tetap membimbing anaknya dengan baik supaya apa, tidak salah dalam penggunaan media sosial gitu. Kemudian ajarkan literasi digital, etika online dan batasan waktu penggunaan. Contohnya ketika menggunakan handphone, kita itu bisa memberikan anak bukan hanya oke, 1 minggu sekali kamu bisa main HP, tapi coba buat lagi motivasi supaya anak merasa, oh ya saya harus main HP nih, caranya adalah kamu harus bisa setoran surat. Jusnya misalnya jus sekian. Kalau sudah kamu oke good, bisa masuk dengan hafalan surat tersebut, ayah atau bunda bisa memberikan HP dengan catatan kamu bermain HP-nya dengan waktu 45 menit. Setelah itu sudah dikembalikan. Itu harus ada perjanjian ya ayah bunda. Jadi nggak sembarangan ngasih HP. Memang kalau kita bicara terlihatnya gampang. Tapi kalau kita memulai dengan niatan untuk kebaikan seorang anak dan kelanjutan generasi kita dengan niatan yang baik, insya Allah kita bisa. Gitu. Kemudian ciptakan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Nah, dikhawatirkan ketika anak bermain dunia maya, karena memang ada beberapa aplikasi yang seperti permainan role playing, itu menurut saya ada permainan yang kurang tepat, seperti permainan ayah, ibu, dan anak itu menurut saya sangat kurang bijak sekali ketika anak-anak sudah bermain seperti itu. Dikhawatirkan nanti akan adanya kecenderungan seperti penculikan anak dari media sosial, karena kan aplikasi seperti itu sudah ada gitu. Jadi ayah dan bunda harus hati-hati terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di
digital begitu. Kemudian selanjutnya boleh dilanjut Pak? Oke, di sini ada pola asuh efektif. Pola asuh efektif itu ada otoritatif, yaitu termasuk demokratis, hangat tapi tegas, paling ideal. Nah, biasanya dengan anak yang suka mendapatkan kasih sayang yang hangat dan paham, oh orang tua saya ternyata bukan marah tapi tegas di waktu-waktu tertentu. Gitu. Biasanya kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita ingatkan bukan memarahi. Oke, misalnya kamu pulang terlambat dengan alasan dia harus memberikan keterangan dong. Kenapa kamu pulang terlambat? Kalau misalnya seperti itu, kita berikan pemahamannya. Apakah baik kalau misalnya anak dengan pulang larut malam? Kalau misalnya anak menjelaskan lagi, kita berikan secara demokratis, secara hangat supaya apa? Anak merasa, saya kalau misalnya saya lebih nyaman sebenarnya main di luar malam ketika larut malam. Padahal seperti itu bukan hal yang tepat. Tapi dengan adanya ketegasan dari orang tua bisa mengarahkan anak akan memahami. Nah, kalau semisalnya pulang malam, itu bukan hanya ayah yang khawatir, tapi kamu juga. Kita di jalan nggak akan tahu di jalan seperti apa saat ini. Banyak begal, banyak penculikan. Kita nggak tahu kejadiannya akan kapan terjadi. Tapi kalau kamu terus-terusan melakukan ini, ayah nggak akan bisa ngejamin. Kita memberikan rasa dia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gitu. Kemudian ada di sini otoritarian atau otoriter, keras dan kaku. Biasanya di sini membuat anak itu merasa takut untuk bercerita ke ayahnya atau ke bundanya karena merasa saya ketika cerita itu nggak pernah didengar. Saya selalu disalahkan oleh orang tua. Gitu. Makanya anak itu akan takut terhadap orang tuanya, bukan takut untuk menghormati, tapi takut untuk menghindari. Anak itu kan harusnya ada adab yang menghormati orang tua, bukan adab karena takut orang tua, bukan. Kita takut kepada orang tua karena apa? Takutnya seharusnya karena adab kita sayang ke orang tuanya, kita masih ingin bersama orang tuanya, bukan takut daripada saya diomelin bunda saya lebih baik dia daripada saya nanti kena salah gitu kan. Jadi si anak nggak bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri. Kemudian di sini ada permisif atau memanjakan, bebas tanpa batas, anak yang kurang disiplin. Nah, kalau semisalnya dengan contoh kemarin ada permasalahan seorang anak barusan yang kemarin di SMP Subang kalau nggak salah itu kan ada anak yang perilakunya negatif dan dibela oleh ayahnya karena merasa anak saya itu tidak pernah dipukul oleh saya, tapi kenapa gurunya memukul. Itu adalah sebenarnya kita sebagai orang tua ketika sudah memberikan anaknya ke sekolah itu ada tanggung jawab gurunya, tapi ketika sudah di rumah adalah tanggung jawab orang tuanya. Bukan berarti lepas tanggung jawab begitu saja ketika sudah merasa ini saya nggak terima begini. Oke, kita lihat lagi duduk perkaranya, permasalahannya apa. Ketika anak melakukan hal-hal yang negatif itu bisa diterima dong sebagai orang tua. Oh ternyata anak saya pun salah, nggak mungkin dong kalau misalnya anak saya salah saya bela terus gitu. Jadi untuk kelanjutannya merasa tenang aja, kalau saya buat salah juga ada ya saya atau bunda saya akan bela saya. Dia nggak akan berpikir dewasa, sampai kapanpun dia akan merasa aman dengan orang tua. Dan anak merasa saya akan bebas gimana pun. Saya minta ini, orang tua selalu nurutin. Padahal ketika menuruti keinginan anak itu sebenarnya juga kurang efek. Satu contohnya adalah kita nggak akan tahu masa kedepannya adalah bagaimana, apakah ekonominya akan aman ataukah orang tuanya akan aman juga, akan masih bersama gitu.
Bahkan ada anak yang merasa dibebaskan dengan kasih sayang yang terlalu berlebihan dan apa-apa selalu diberikan. Ketika orang tuanya sudah cerai, maaf kata dengan berpisah, anak akan mentalnya langsung kena, langsung down karena merasa keluarga saya aman-aman aja, saya selalu diberikan apa aja orang tua saya. Tapi ketika sudah selesai, saya harus kayak gimana? Saya kehilangan arahan. Nah, jadi kalau di sini kita harus bisa menghilangkan atau tidak terlalu memanjakan seorang anak yang berlebihan. Di sini ada neglected acuh, yaitu di mana adanya kurangnya perhatian, dampaknya adalah negatif pada emosi seorang anak. Kalau anak yang kurang dari perhatian orang tuanya, apalagi cenderung dari perkara broken home, biasanya anak itu lebih cenderung saya itu merasa kurang kasih sayang dari seorang ayah atau seorang bunda. Nah, justru dampak ini akan membuat kognitif dan motorik anak atau misalnya emosi anak yang tidak stabil. Misalnya anak perempuan yang seharusnya dapat kasih sayang dari seorang ayah, tapi karena tidak ada bentuk perhatian yang seperti itu dia merasa, oh ya sudah, saya harusnya seperti ini ya. Mungkin kalau saya potongan cowok pun saya nggak akan masalah gitu. Atau misalnya seorang anak laki-laki yang kurang perhatian atau kasih sayang dari ayahnya atau ibunya bisa berperilaku seperti negatif, seperti anak perempuan begitu. Jadi memang sebenarnya perhatian ke anak itu utama karena bisa membantu dalam perkembangan emosi dan motorik seorang anak, yaitu arahannya bagaimana gitu kan. Bisa terarahkan anak ke depannya menjadi lebih baik. Lanjut, Pak. Nah, di sini peran guru dan sekolah. Di sini ada beberapa peran guru dalam sekolah itu bisa membantu dalam mengembangkan potensi dan karakter anak. Di sini yaitu sekolah itu memberikan wadah dalam mengembangkan potensi dengan caranya adalah mengikuti ekstrakurikuler atau lomba-lomba di sekolahan. Ya, ada lomba akademik, ada dan lomba non akademik. Jadi dengan adanya potensi tersebut karakter anak akan terbentuk dengan baik atau misalnya dengan adanya kayak kepemimpinan, OSIS atau ketua kelas itu kan bisa membantu anak juga. Oh, saya tuh ternyata bisa ya menjadi pemimpin di kelas ini gitu. Bisa ya membawa teman-teman menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian memberikan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Nah, di sini biasanya kalau guru itu pembelajarannya selalu monoton, ya kan? Jarang adanya dengan permainan atau ice breaking, dengan menonton video bersama gitu. Jadi biasanya dengan cara metodenya adalah ceramah, tidak adanya feedback, timbal balik kepada anak. Jadi adanya kecenderungan yang kurang aktif membuat anak merasa bosan. Beda cerita kalau misalnya pembelajaran dilakukan dengan adanya permainan atau ice breaking, anak akan merasa, oh senang ya, saya yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk begitu. Kemudian menjadi mitranya orang tua dalam membimbing anak. Nah, di sini perannya orang tua adalah orang tua yang demokratif dan objektif. Ketika ada permasalahan, sepenuhnya diserahkan oleh pihak sekolah. Karena yang bertanggung jawab adalah pihak sekolah, meskipun orang tua adalah sebagai mitranya saja ya, membimbing anak itu dari luar. Ketika anak sudah di luar sekolah, tanggung jawab di rumah adalah orang tua untuk membimbingnya. Kemudian Anda memahami kondisi psikologis setiap siswa. Biasanya setiap anak itu akan dilakukan asesmen awal sekolah itu, ada tes angketnya ya. Jadi akan paham anak itu permasalahan pribadinya seperti apa dan akan diarahkan dengan tepat oleh guru bimbingan konseling atau guru BK. Jadi dengan adanya permasalahan psikologis yang tepat, insya Allah anak pun akan mendapatkan perkembangan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan kepercayaan dirinya. Begitu. Selanjutnya, di sini ada peran orang tua.
yaitu menjadi teladan utama dalam perilaku dan etika. Di sini, orang tua itu harus bisa memberikan perilaku dan etika yang baik, yang tepat. Perilaku yang bagaimana caranya ketika anak salah, anak bisa diarahkan dengan tepat, tidak langsung menjudge, tapi tidak juga dibela, gitu. Dan etikanya orang tua adalah etika yang harus bijaksana kepada anak, tidak memberatkan. Ini anak saya harus bela, tapi kita lihat lagi permasalahannya seperti apa, gitu. Kedua, memberikan dukungan emosional dan motivasi. Nah, di sini ketika ada anak yang sebenarnya dia dalam sistem akademiknya mampu, tapi karena kurang percaya diri dan emosionalnya kurang bisa ditahan, disinilah perannya orang tua selalu memberikan motivasi dan support kepada anak. Misalnya, eh, ibu selalu percaya kepada kamu atau ibu selalu bangga sama kamu. Apapun hasilnya, ibu bangga dengan kamu yang sudah berusaha sejauh ini. Mari kita coba bersama, karena dengan adanya percobaan seperti itu, kamu akan tahu nih, apakah nanti kamu akan merasa nyaman ataupun tidak gitu. Jadi kita menyerahkan lagi ke anak gitu ya. Kemudian ada menyesuaikan ekspektasi dengan kemampuan anak. Nah, di sini biasanya itu kalau anak suka dituntut orang tua adalah akademiknya. Ya, akademiknya kamu bahasa Inggrisnya nilainya berapa? Ah, kamu mah nggak kayak ini, anaknya ini nilainya bagus. Setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya ayah bunda. Ada yang mahir di bidang akademik, ada yang mahir di bidang non akademik, ada. Kita nggak akan tahu nih ke depannya seperti apa. Fungsinya peran orang tua itu adalah membimbing dan memberikan motivasi kepada anak supaya apa? Anak itu tidak lepas dari rasa percaya dirinya. Dia tidak lepas dari rasa tanggung jawabnya. Oh, saya tuh seharusnya seperti ini ya. Saya harus berusaha dulu nih gitu. Jadi nggak melepaskan diri dari sesuatu yang menjudge anak itu jadi merasa minder dengan apa yang diucapkannya. Kemudian ada komunikasi terbuka dan saling menghargai. Orang tua itu tidak boleh malu dengan memberikan eh, pemberian kasih sayang. Misalnya biasanya seorang ayah itu akan malu kepada anaknya bilang, ayah sayang kamu nak. Nah, beda dengan bundanya. Kalau bunda selalu bilang, bunda sayang kamu. Tapi kalau ayah itu sukanya memberikan dengan cara tindakan atau perilaku, bukan dengan ucapan. Tapi dengan cara tindakan dan perilaku tindakan tersebut, seorang anak akan memahami, oh ayah saya itu ternyata sayang banget sama saya. Jadi anak tuh akan memahami bagaimana caranya dia pun bisa menghargai dan terbuka kepada orang tuanya, tidak selalu menyalahkan, ayah saya nggak pernah sayang sama saya, ayah saya nggak pernah bilang sayang sama saya. Karena apa? Dari kedua sisi itu anak tersebut tidak mendapatkan. Beda cerita kalau misalnya anak tersebut selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari bentuk yang berbeda-beda, ada yang dari verbal dan non verbal begitu. Lanjut Pak. Nah, di sini selanjutnya ada strategi mendidik sesuai zaman. Ada apa aja sih dalam strategi mendidik anak sesuai zaman? Yaitu gunakan pendekatan modern, di mana ada pembelajaran interaktif. Yang pertama, kemudian ada media digital, dan selanjutnya adalah pengalaman langsung. Biasanya yang diambil adalah pengalaman langsung dan media digital. Kenapa adanya pengalaman langsung sebagai pendekatan modern? Karena pengalaman langsung itu lebih mengena, tapi bukan sebagai pembanding orang tua zaman dulu dan yang sekarang, tapi sebagai pengalaman langsung. Semisalnya, kamu harusnya bisa dong hemat duit karena ayah atau bunda nyari uang tuh susah dari pagi sampai malam. Nah, bukan dari situnya kita memberikan contoh. Nah, kamu tahu kan, cari uang itu ayah dan bunda harus bekerja, tapi kamu pun harus tahu bagaimana cara mengatur keuangan supaya kamu nanti di kedepan harinya ketika kamu membutuhkan uang, kamu pun ada.
sepegitupun ayah dan bunda seperti itu. Jadi berusaha memberikan titik terang, tidak membandingkan permasalahan orang tua dengan anaknya yang saat ini. Begitu. Jadi anak akan bisa berpikir, oh iya ya, ternyata ayah dan bunda tuh berusaha buat nyari uang tuh ternyata begini, supaya untuk kebaikan saya nanti ketika saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, saya pun sudah punya tabungan sendiri, begitu. Kemudian ada tetap pertahankan nilai moral dan karakter klasik seperti sopan santun, kerja keras, dan empati. Biasanya sopan santun itu untuk anak zaman sekarang sudah mulai berkurang. Ya, ya Bunda. Untuk contohnya adalah ketika lewat dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa, sekarang itu lebih cenderung cuek. Di sekolah pun jarang seperti itu, bukannya salah satunya ada contohnya kalau misalnya anak lewat itu dengan orang yang lebih tua harus bilang permisi gitu kan, tapi untuk saat ini udah jarang sekali bilang permisi gitu atau punten ya. Nah dari situ sopan santunnya kita sudah melihat dari kita IT memang lebih berkembang, digital lebih berkembang, tapi untuk sopan santun kita berkurang sekali ayah bunda. Jadi mohon kerjasamanya supaya anak-anak bisa memahami adabnya, perilakunya dalam sopan santun begitu. Nah, di sini ada kerja keras. Kerja keras itu bukan berarti kamu sekolah sambil jualan, ya. Jadi di sini kerja keras adalah bagaimana menghargai si anak sudah belajar, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dengan hasil yang mungkin ayah dan bunda kurang puas, ya kan, dengan memaksakan menginginkan anak supaya hasilnya lebih baik, ternyata anak masih bertahan dengan seperti itu, tapi kita berusaha menilai kerja kerasnya seorang anak. Oke, ayah bunda sudah bangga ke kamu karena kamu sudah berusaha keras dengan belajar, tapi kodorol seperti ini ayah selalu bangga dengan kemampuan kamu. Ayo sama-sama kita semangat lagi untuk lebih baik ke depannya. Kan enak kalau kayak gitu ya, ayah bunda. Dan selalu memberikan empati kepada anak itu lebih baik lagi karena anak merasa oh saya lebih diterima oleh orang tua saya begitu. Kemudian ajarkan keterampilan abad ke-21 yaitu di mana adanya berpikir kritis, kolaborasi dan kreatif. Di sini berpikir kritis itu adalah kita mengajak anak untuk berpikir, bukan mengambil keputusan dari seorang ayah saja ketika ada permasalahan yang sekiranya kita anak bisa diajak untuk berpikir. Semisalnya, nah kita bisa ketika anak sudah remaja akhir itu bisa membahas bersama anak, atau misalnya anak remaja tengah itu bisa bisa mengajak anak untuk berunding, berpikir, nah bagaimana ya kamu nanti mau masuknya di mana sekolahnya. Semisalnya anak mau masuknya di sekolah A, kemungkinan besar karena dengan ekonomi yang kurang mumpuni, anak harus diajak berpikir, bukan malah menjudge, oh, kamu nggak bisa sekolah sini. Jangan langsung bilang, ayah nggak ada uang, ayah gini. Jadi kita mengajak anak untuk berpikir, ayo dong, supaya anak tuh bisa menerima keputusan orang tua, maksudnya seperti itu. Jadi supaya anak itu juga tidak menyalahkan, ih gara-gara biayain kakak sekolah tinggi-tinggi gilirannya aku nggak dapet sekolah yang tepat. Nah jangan sampai ya bunda, jadi merasa anak itu tidak diterima atau merasa dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Tuh. Selanjutnya Pak. Oke. Di sini ada tantangan mendidik di era modern, yaitu adanya perubahan sosial dan budaya yang cepat. Ya, perubahan sosial adalah ketika kita di dunia maya atau di media sosial kita bersosialisasi dengan orang lain begitu ramahnya sekali. Tapi ketika kita ada di dunia nyata, bertemu langsung sosialisasinya, kita adabnya masih masih kurang, beda dengan adanya di dunia maya. Budaya yang cepat itu semisalnya kita mengetahui budaya lain yang tadinya kita nggak pernah jalan-jalan keluar, tapi karena dengan adanya media sosial kita lebih tahu dengan adanya budaya, oh ternyata budaya Indonesia itu bukan cuma Jawa, Sunda gitu kan, tapi ternyata ada lebih luas lagi gitu.
ada yang namanya budaya daerah Banten, pedalaman. Itu kita kan baru taunya ternyata oh dari media sosial ya seperti ini. Itu ada hal positifnya. Kemudian dari pengaruh media sosial dan konten digital, itu biasanya kalau dari pengaruhnya adalah anak berlomba-lomba untuk membuat supaya diakui di media sosial, ya, adanya penerimaan di media sosial supaya viewernya lebih banyak gitu. Biasanya anak berlomba-lomba untuk membuat konten-konten yang sebenarnya kita bisa membuat konten loh nak yang lebih baik, bukan konten yang seperti ini gitu. Jadi dia lebih mempengaruhi, oh caranya ternyata seperti ini ya supaya bisa. Jadi kadang anak tuh suka berpikir bisa diterimanya itu dengan hal-hal yang harusnya kita bisa arahkan dengan hal-hal yang positif seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada arahan, anak itu akan membuat konten-konten yang kurang bisa diterima di masyarakat. Selanjutnya, adanya kurangnya komunikasi langsung dalam keluarga. Nah, di sini biasanya dengan anak-anak yang kurang komunikasi langsung itu lebih cenderung dengan dia bermain gadget. Tidak adanya komunikasi itu kurang pendekatan antara ayah, bunda, dan anaknya. Tidak mengetahui bagaimana perkembangan anak dari segi psikisnya, perkembangan pembelajarannya, karena merasa saya cukup cari uang ayahnya dan ibunya merasa kalau misalnya dua-duanya kerja sama saja tenang aja dia sudah besar sudah mandiri sudah bisa dilepas padahal meskipun anak sudah remaja dan bisa dilepas tetap harus adanya pengarahan ya pengawasan pemberian kasih sayang untuk anaknya supaya apa supaya tetap terjalin komunikasi yang baik dari anak dan orang tua. Selanjutnya ada tekanan akademik dan pergaulan yang kompetitif. Di sini ada akademik dan pergaulan itu anak itu lebih cenderung merasa dia ingin mengetahui segalanya, ya kan? Ada yang dari pergaulannya, oh ternyata anak ada yang sudah bisa menilai. Ternyata pergaulan seperti ini menurut saya kurang tepat ya. Saya lebih baik beralih ke yang lain. Kemudian adanya tekanan akademik. Karena adanya tekanan akademik dari orang tua, jadi dia memaksakan untuk anaknya hasil yang tepat. Padahal dengan adanya tekanan seperti itu akan membuat anak menjadi depresi dan berusaha supaya tidak mengecewakan orang tua. Orang tua pun tidak pernah berpikir bagaimana sih perasaan seorang anak ketika si anak merasa tidak diberikan penjelasan apa yang mohon maaf apa yang sebenarnya dia inginkan. Misalnya dengan tekanan akademik adalah dia mau melanjutkan kuliah ke jurusan yang dia inginkan, tapi dengan adanya tekanan dari orang tuanya, kamu harus masuk misalnya kedokteran. Tidak melihat orang tua tidak melihat kemampuan akademik si anak tersebut, apakah anak itu mampu apa tidak gitu. Mohon izin saya mau minum dulu. Udah sejam lebih. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian di sini ada solusinya. Sebagai orang tua harus ada solusinya. Hadirkan keseimbangan antara kasih sayang, disiplin, dan literasi digital. Nah, di sini biasanya orang tua itu ada yang paham dengan literasi digital, ada yang kurang paham. Jadi dengan adanya literasi itu anak akan paham, oh ya cara waktunya dulu nih salah satunya adalah penggunaan digital adalah main HP-nya seperti apa. Yang seperti contoh yang tadi saya berikan adalah penggunaan waktunya, perizinan waktu ketika main HP-nya gitu kan. Harus adanya pemahaman dari orang tua. Nah, kamu boleh main HP tapi dengan catatan kamu menggunakan aplikasi yang tepat. Dengan media sosial yang ayah dan bunda harus tahu. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
wabarakatuh. Selanjutnya Pak. Oke, di sini ada bagaimana cara membangun kecerdasan emosional anak. Di sini ada emotional quotient, sama pentingnya dengan IQ. Emotional quotient itu biasanya dari segi kemampuan emosi sosialnya anak, ya. Kemudian ada ajarkan anak mengenali dan mengelola emosinya. Biasanya kalau anak yang lagi capek, dia kayak kita langsung menjudge, kenapa sih kamu marah-marah aja? Nah, dari situ kita harus berusaha nih mengenali emosinya si anak. Oh, anak saya ternyata lagi capek. Jadi jangan sampai saya menjudge si anak untuk berhenti diam. Anak kecil yang biasanya nangis sudah, diam coba kamu nggak bisa diam sih. Anak nggak akan paham karena dia berusaha meluapkan emosinya. Seperti anak remaja yang dia juga mengeluarkan emosi adalah dengan cara menggerutu. Lalalalalalala kan gitu. Biasanya kan kalau orang tua kan, kamu berisik banget sih, ada apa sih gitu kan. Nah, langsung membuat anak, ayah atau bunda tuh nggak paham saya. Biarkan aja anak mengeluapkan emosinya. Ketika anak sudah capek, kita berusaha mendekati gitu ya. Kemudian ada dorong empatinya, bantu anak memahami perasaan orang lain. Semisalnya si anak sudah mulai ada rasa suka terhadap lawan jenis, dan kemudian biasanya seperti ini ya, kalau ada anak remaja suka dengan lawan jenis ya, ayah dan bunda, itu kita harus bisa memahaminya. Bagaimana? Nah, kamu suka dengan si A, tapi kan belum tentu gitu kan. Kamu tahu perasaannya dia gitu. Kamu boleh suka, tapi kamu harus menjaga juga gitu. Kamu tidak boleh memaksakan diri. Jadi kita harus bisa mengarahkan ke anak supaya tidak terlalu berlebihan suka kepada manusia, tapi kita arahkan juga. Nah, ayah tuh meskipun sama bunda, tapi ayah tuh tetap sayang sama Allah loh, cinta sama Allah. Gitu. Kenapa sih ayah tuh ikut-ikutan gini? Iya, terus kalau nggak ada ayah dan bunda yang buat siapa kalau bukan Allah? Jadi kan ayah kan selalu sayang, cinta sama Allah gitu. Seenggaknya adalah pendekatan agamanya juga gitu. Kemudian berikan contoh bagaimana menenangkan diri ketika marah atau kecewa. Nah, kalau ada anak yang marah ya tadi, biarkan anak meluapkan pendapatnya, tapi dengan catatan biasanya dengan anak yang suka main gadget atau HP itu dia suka emosinya lebih tinggi, tantrumnya lebih luas, ya. Tidak memandang dia di tempat umum. Biasanya anak kecil itu nggak mandang dia ada di tempat umum, suka guling-gulingan. Ada belum paham dengan caranya menenangkan diri, ayah dan bunda bisa memeluknya, membawanya ke tempat yang sunyi, buat ketenangan dan kenyamanan dia. Kalau semisalnya dianya masih mau meluapkan emosinya, bisa dilepaskan tapi dengan pengawasan orang tua, begitu. Nah, kalau sudah mulai rasa tenang lagi, kita peluk lagi anaknya dengan erat, jangan sampai memberontak. Karena merasa dengan pelukan dan tepukan pundak, anak akan merasa lebih nyaman, lebih merasa terlindungi oleh orang tuanya. Begitu ya Bunda. Lanjut. Nah, di sini perbedaan gaya belajar anak. Anak itu bisa belajar dari secara visual, auditori, kinestetik, dan guru serta orang tua. Dan warna. Ya. Kemudian auditori itu mudah paham lewat suara dan penjelasan lisan. Kinestetik itu belajar lewat aktivitas dan gerak. Tapi jangan sampai biasanya anak kinestetik itu disebut dengan anak ADHD. Kadang orang suka menganggapnya ini begini ada kelainan berkebutuhan anak kebutuhan khusus gitu. Kita nggak bisa menjudge begitu ya Bunda. Kemudian adanya guru dan orang tua sebaiknya menyesuaikan metode dengan gaya belajar anak. Jadi kalau semisalnya anak sukanya dengan model yang visual, secara visual itu bisa diberikan secara dengan metode menonton video
video motivasi, entah video huruf atau angka itu kan sekarang sudah banyak sekali, atau video murojaah ngaji secara metode seperti yang lainnya itu kan ada gitu. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya ada mengatasi perilaku anak. Hindari marah yang berlebihan. Gunakan komunikasi yang positif. Biasanya kalau ayah dan bunda ketika capek suka terpancing emosinya kepada anak. Ya, kadang kita juga suka lupa nih. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak kebawa kepancing sama anak? Jadi caranya adalah kita menggunakan komunikasi yang positif, yaitu ketika anak sudah marah yang berlebihan, kita cukup melihat, kemudian kita dekati secara perlahan, kita pegang tangannya. Kalaupun sudah mulai rada tenang, kita peluk dan usap lagi pundaknya dengan bisikan sebelah kanan, "Nah, kamu akan aman dan nyaman di samping ayah atau bunda." Kalau kamu lebih tenang lagi, bisa ceritakan ke ayah dan bunda permasalahan apa yang sedang kamu alami. Begitu ayah bunda. Kemudian ada fokus pada perilaku yang salah, bukan menyerang pribadi anak. Jadi kalau misalnya ada anak perilakunya salah, kita tidak menjudge seorang anak. Kamu seharusnya bukan begitu. Kamu begini-begini. Justru itu akan membuat anak semakin bermasalah perilakunya, merasa, oh ternyata tuh ayah dan bunda saya aja tuh nilai saya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya anak udah tahu salah perilakunya, kita berikan pemahaman yang tepat, bukan malah membuat anak itu semakin merasa bersalah lagi gitu ya. Jadi semisalnya, nah tadi kamu lewat ya depannya bapak atau ibu ini, tadi kamu tuh kurang apa ya nak, kok kayaknya ada yang bunda, menurut bunda tuh lupa deh. Oh iya, aku tadi tuh lupa bun, lupa bilang permisi gitu kan. Seenggaknya dia berpikir juga, oh ada kesalahan dari diri dia gitu. Kemudian ada terapkan konsekuensi yang mendidik, bukan hukuman keras. Ya, di sini mendidik bukan menghukum. Jadi ketika anak, boleh kita melihat permasalahannya, tapi kita lebih titikkan lagi cara mendidiknya anak. Apakah cara mendidik kita bisa diterima anak atau tidak? Semisalnya, oh ternyata cara mendidik saya, anak saya merasa kurang nyaman ya, kurang suka. Jadi kitanya lagi harus termotivasi bagaimana ya supaya anak saya tuh suka dengan pembelajaran yang saya berikan gitu. Supaya tidak menjadi merasa jenuh di anak dan merasa tertarik kepada apa yang saya sampaikan seperti itu. Selanjutnya, berikan pujian ketika anak memperbaiki diri. Nah, kalau di sini sudah ada tanggung jawab ketika, nak, kamu nanti ayah dan bunda akan tinggal sebentar ya. Untuk di rumah, ayah bunda titip rumah. Ini ada beberapa yang belum diselesaikan pekerjaan rumah. Nanti tolong selesaikan ya. Kalau semisalnya menurut kita, saya berusaha memberikan tanggung jawab ke anak, ketika anak berusaha untuk melakukan apa yang orang tua sampaikan, kita harusnya memberikan poin plusnya kepada anak. Masya Allah, kamu hebat sekali ya nak ya. Ayah percaya loh sama kamu, ternyata kamu tuh bisa loh. Ayah bangga sama kamu. Jadi berikan rasa yang membuat anak merasa, wow, aku nggak nyangka banget orang tuaku bisa mendukung aku seperti ini gitu. Kemudian ada membangun karakter anak. Tanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormatnya kepada orang tua. Gunakan cerita atau contoh nyata dan kebiasaan hariannya. Biasanya kalau orang tua tuh paling gampang banget menceritakan permasalahan nyatanya gitu. Tapi jangan lupa juga diberikan motivasi kepada anak, tapi bukan untuk membandingkan anak A dan anak B. Gitu. Kemudian anak belajar karakter dari konsistensi perilaku orang, akan memahami karakter anak. Oh guru saya aja seperti ini, ayah dan bunda saya seperti ini. Jangan sampai
ditirukan dengan hal-hal yang negatif. Jadi usahakan memberikan konsistensi perilaku yang positif juga kepada anak supaya anak bisa meniru apa yang sudah diberikan contoh dari orang tuanya. Ini ada pendidikan karakter harus disesuaikan dengan usia dan lingkungan sosial anak. Jadi pendidikan karakter itu bisa dilihat ketika anak masih usia dini itu seorang guru dan orang tua tetap harus bekerja sama adanya dalam pemantauan dan perkembangan seorang anak. Jadi tidak dilepas begitu saja. Karena sebenarnya karakter anak itu dibentuk dari usia dini, termasuk golden age. Jadi anak itu bisa memahami karakternya, bisa ternyata saya seperti ini ya di lingkungannya. Saya nggak percaya loh kalau anak saya yang tadinya menurut saya pendiam di luar masuk ke lingkungan sekolah tuh dia ternyata mudah bergaul begitu, mudah bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Jadi memang lingkungannya harus terbentuk dari usia dini dengan karakter yang tepat. Lanjut Pak. Di sini ada kolaborasi orang tua, guru, dan lingkungan. Pendidikan anak bukan tanggung jawab satu pihak saja. Jadi pendidikan anak itu diberikan tanggung jawab kepada pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan. Kita memberikan lingkungan yang tepat. Kita mencari dulu nih, oh ya, ketika kita mau menyalakan lingkungannya seperti apa dulu gitu. Sekolahnya seperti apa, orang tuanya bagaimana gitu. Kalau misalnya kompleks dengan posisi yang positif, anak akan terarahkan dengan baik. Insya Allah akan terhindar dengan bahasa-bahasa kosakata dengan yang misalnya kurang sopan akan terhindari begitu. Diperlukan kerjasama antara orang tua di mana memberikan dasar karakter dan kasih sayang. Kemudian ada guru dalam membimbing akademik dan sosialnya, itu sudah pasti ya ya dan mudah. Kemudian ada masyarakat di mana menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Oke, di sini ada masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kita harus mencari dulu nih lingkungannya seperti apa. Ketika anak, nak kayaknya kita cari deh yuk yang lain. Biasanya kalau misalnya kita lari-lari, ternyata tempatnya kurang aman nih lingkungannya. Kita coba cari tempat suasana yang baru yuk. Jangan larang anak, nah kamu jangan ke situ ya, gitu. Akan membuat anak semakin penasaran dan antusiasnya dia akan pengen, oh saya mau tahu deh gitu kan. Jadi kita berusaha menghindari kosakata yang kurang baik. Di sini ada kolaborasi ini untuk membantu ekosistem pendidikan sehat bagi anak di era modern. Oke, selanjutnya Pak.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu, guru kita pemateri sedang mencoba untuk bergabung kembali, mohon ditunggu. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Waalaikumsalam, nggih, Ibu. Enggak. Bisa saya melanjutkan lagi, Pak? Baik, sebentar Ibu. Baik, di sini kita melanjutkan lagi ya, Ayah dan Bunda, tentang peran teknologi dalam pembentukan karakter seorang anak. Di sini ada teknologi di mana bisa menjadi alat belajar yang luar biasa bila digunakan dengan bijak. Contohnya, ketika seorang anak belajar ingin memahami dengan pembelajaran sekolah pintar, misalnya dengan kalau misalnya les itu kan kita ada tempat-tempat yang sekarang itu bisa digunakan dari aplikasi melalui online. Ingin belajar bahasa Inggris dengan aplikasi hobi atau tempat belajar yang lainnya atau les guru itu sudah disediakan dari media sosial atau aplikasi-aplikasi tertentu. Sehingga adanya alat bantu yang luar biasa dan bisa digunakan dengan baik. Kemudian ada anak belajar lebih cepat melalui media digital, di mana ada interaktif, video edukatif, dan permainan edukatif. Jadi salah satunya adalah anak itu bisa belajar bagaimana caranya, semisalnya mengedit video. Anak yang suka membuat konten kreator itu bisa mengetahui caranya belajar cara membuat atau mengedit suatu video supaya menarik bisa diterima oleh masyarakat. Dan ketika seorang anak yang suka dengan permainan di dalam kelas bisa belajar dengan permainan edukatif, ice breaking itu bisa dipelajari melalui media-media sosial seperti salah satunya adalah bisa belajar melalui YouTube. Namun, tanpa pendampingan, teknologi dapat menimbulkan resiko di mana adanya kecanduan atau isolasi sosial dan menurunnya empati. Penurunan isolasi sosial adalah karena anak merasa nyaman dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya. Karena merasa saya tidak butuh dengan dunia luar, saya hanya butuh dengan dunia maya atau gadgetnya. Yang penting saya sudah berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertatapan langsung atau bertemu langsung. Nah, di situ adanya kelemahan dari gadget atau teknologi saat ini. Menurunnya empati, di mana adanya seorang kakak atau kakak beradik ketika yang satu lebih cenderung dengan gadgetnya, dia akan memiliki empati yang kurang ketika salah satu saudaranya memiliki permasalahan itu adanya kurangnya pendekatan atau empati entah kepada saudaranya atau kepada orang tuanya. Contohnya, ketika seorang anak dipanggil dengan
ayahnya atau bundanya, "Nak, tolong ya ambilkan ini." Hanya akan menjawab dengan, "Ya, tunggu. Ya, tunggu." Sampai beberapa kali itu jawabannya dengan sama, "Tunggu." Jadi adanya rasa empati yang kurang kepada orang tuanya, gitu. Solusinya bagaimana? Lalu tetapkan waktu layar yang seimbang. Kemudian pilih konten edukatif dan positif. Salah satunya adalah konten edukatif positif itu sekarang sudah banyak sekali ya ayah bunda, dengan cara misalnya dia memberikan, oh kontennya ternyata tentang pemahaman bagaimana caranya membuat eh, pengolahan bahan sampah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan untuk semua orang. Gitu. Kemudian ajak anak dalam berdiskusi tentang apa yang mereka tonton atau mainkan. Jadi di sini meskipun anak sudah menonton, kita pun harus ikut menonton juga biar tahu nih apa sih yang dilihat gitu. Kita tanyakan, menurut kamu tadi yang kamu lihat itu bagaimana? Baik tidak gitu. Kalaupun misalnya tidak baik, kita harus memberikan arahan lagi. Menurut kamu, jadi kalau nggak baik itu harus bagaimana ya? Jadi membuat anak itu seperti berpikir kembali, mengambil keputusannya supaya dia tuh memahami, oh ternyata saya tuh harus berusaha ya memahami ternyata tontonan yang kayak gini nih nggak tepat juga buat saya. Kayak begitu. Kemudian, jadikan teknologi sarana membangun karakter, bukan sekedar hiburan. Nah, di sini biasanya kalau anak yang tepat sasaran, dia bisa membangun karakter lewat IT, dengan desain grafis, dengan dia menggunakan IT-nya dengan bijak, bisa menyalurkan bakat minatnya, begitu. Sedangkan kalau dengan penggunaan IT atau media sosial yang kurang bijak itu biasanya hanya membuat hiburan-hiburan sesaat dengan tari-tarian, joget-jogetan yang mungkin kurang dalam pembangunan karakternya itu ada kurang. Jadi hanya semata aja itu. Selanjutnya Pak, di sini ada kesimpulan di mana mendidik anak itu memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologis perkembangan agar cara mendidik sesuai dengan usia dan zamannya. Jadi kalau semisalnya anak dengan usia remaja, kita tidak bisa mendidik dengan zamannya terlebih dahulu yang seperti sebelumnya. Atau misalnya dengan pemberian, kalau sekarang mah dikenalnya dengan pendidikan VOC. Jadi kalau kita berikan ya seperti itu, jadi kurang tepat begitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Selanjutnya, ada setiap tahap usia memiliki kebutuhan berbeda dari segi fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Setiap anak itu kan contohnya berbeda-beda. Ada anak yang berkebutuhan khusus, kita tidak bisa memaksakan seorang anak yang, maaf kata, ketika anak yang ada kekurangan bagian telinganya, kita memaksakan anak untuk semisalnya kamu harus bisa mengikuti lomba bermain drum. Padahal kan kalau sebenarnya bermain drum itu harus mengikuti irama musik. Tapi ada juga dengan anak yang kekurangan fisiknya itu dia bisa mengeluarkan pendapatnya seperti bernyanyi, seperti itu kan. Ada salah satu contoh yang sudah mendunia juga gitu. Kemudian eh, orang tua dan guru harus beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi dan gaya hidup yang modern. Selanjutnya, adanya nilai moral, karakter, dan empati, di mana tetapnya menjadi fondasi utama dalam pendidikan. Meskipun metode dan medianya berubah. Jadi, kalau dilihat lagi, kita tidak bisa memaksakan dengan adanya misalnya dengan zaman dulu kita masih belajar menggunakan papan tulis pakainya kapur. Kalau sekarang itu kan dengan adanya media yang sudah berubah menggunakan whiteboard atau dengan proyektor begitu. Jadi membuat anak lebih menarik lagi. Selanjutnya, di sini ada tujuan akhirnya adalah membantu anak dengan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak serta bahagia. Begitu ayah bunda.
Begitu Pak Adib, sudah selesai kesimpulan dari saya tentang psikologi untuk usia anak sesuai dengan zamannya. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan materinya yang luar biasa. Insya Allah kita coba buka untuk sesi tanya jawab. Kita batasi untuk pertanyaan satu atau dua penanya saja ya Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Mohon izin Ibu, izin Ya, membacakan pertanyaan di kolom chat Zoom. boleh Pak. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Apakah benar mengajak anak berkomunikasi sejak bayi dengan menggunakan lebih dari satu bahasa menjadi penyebab speak delay pada anak? Oke, boleh saya jawab atau ditampung dulu Bapak? Nggih, boleh langsung dijawab, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau kita berkomunikasi dengan anak dari usia 0 atau balita itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sedangkan kalau speech delay itu kalau semisalnya kita tidak adanya komunikasi dengan anak, ya. Anak hanya diberikan dengan gadget. Anak tidak diberikan pengarahan komunikasi yang tepat atau kosakata bagaimana itu membuat anak punya kata pendengaran sehingga anak akan menjadi lambat bicara. Sedangkan kalau untuk komunikasi dari bayi itu malah lebih baik. Seorang ibu itu juga diwajibkan ketika sedang hamil kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi. Itu malah membuat anak lebih dekat lagi, ayah bunda. Jadi kalau semisalnya dengan beberapa bahasa itu bukan membuat anak menjadi spesial, tapi membuat anak itu lebih komunikasinya lebih berkembang. Jadi kalau mendengar itu anak lebih meskipun dia tidak bisa menjawab, tapi dia bisa mendengar apa yang diucapkan oleh ayah atau bundanya, begitu. Begitu Baik, Pak Adi. baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kita berikan kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu terkait materi ini boleh. Baik, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini, Bu. Sebelum Iya, Pak. tutup, kami persilakan kepada Ibu Novi, barangkali ingin menyampaikan closing statement, Ibu, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Ayah dan Bunda yang sudah bergabung di acara malam ini dengan kajian psikologi untuk anak usia dini di era pada zamannya. Kita sebagai orang tua juga tidak luput untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Kita tidak perlu gengsi atau malu kepada anak bahwa kita juga tetap butuh ilmu dari seorang anak, ya. Kita jangan malu kepada anak untuk mengucapkan kata maaf, untuk berbilang terima kasih ke anak, karena poin yang seperti itu menurut saya poin yang lebih baik, mengurangi rasa gengsi dan kita menerima dan menghargai apapun yang diungkapkan oleh anak supaya anak merasa nyaman, aman dan nyaman kepada orang tuanya dan bisa lebih dekat kepada orang tuanya. Sehat selalu ayah bunda, tetap semangat dalam memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materi, penjelasan sebagai closing statement-nya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, rekan teteh, teman-teman semua yang sudah bergabung pada kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah
kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat Amin. dengan mudah dimanfaatkan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.